Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, sekarang silakan kalian buka buku pena kalian halaman 81. Hari ini kita sudah masuk ke tema yang kedua ya. Judulnya bermain di lingkunganku. Namun sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita awali dengan berdoa, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan walaupun kita belajarnya dengan jarak jauh, Allah tetap memberikan kita pemahaman sehingga apa yang kita dapatkan hari ini, kita peroleh hari ini, itu bisa bermanfaat untuk kita ke depannya nanti. Baik, sekarang silakan buka buku pena kalian halaman 83. Subtema 1. Bermain di lingkungan rumah. Hari ini Ibu akan menemani kalian belajar SBDP, mengenal pola irama. Kemudian kita juga belajar bahasa Indonesia, menguraikan kosakata dan konsep tentang benda. Selain itu kita juga akan belajar matematika. Kita akan belajar perkalian dan pembagian. Nah, mungkin ini hal yang baru buat kalian ya, perkalian dan pembagian. Baik, sekarang kita mulai ya ke SBDP-nya. Sama-sama kita baca buku penanya. Ya. Membedakan panjang dan pendek nada pada lagu anak. Kita baca ya. Nada adalah bunyi beraturan yang dikeluarkan ketika bernyanyi. Ibu ulang. Nada adalah bunyi beraturan yang dikeluarkan ketika bernyanyi. Nada diucapkan berbeda-beda. Ada nada panjang, ada juga nada pendek. Panjang nada dihitung dengan ketukan. Sekali lagi kita ulang, panjang nada dihitung dengan ketukan. Jadi nanti kita belajar nyanyi pakai ketukan gini. Ya. Nah, sebelumnya sudah tahukah kalian apa saja nada-nada itu? Nah, di sini Ibu buatkan ini nada-nadanya. Ini ada tangga nadanya nih. Kita mulai dari yang paling bawah. Ada nada do, re, mi, fa, so, la, si. Ya. Nah, biasanya kita nyanyikan seperti ini. Do, re, mi, fa, so, la, si. Ya. Semakin ke atas nadanya semakin tinggi ya. Nah, nada ini selain kita tulis dengan nada do, kita juga bisa menuliskannya dengan angka ya, not angka. Nada do dilambangkan dengan not angka 1, re not angkanya 2, mi 3, fa not angkanya 4, so kita ganti dengan not angkanya 5, la not angkanya 6, dan si not angkanya 7 ya. Inilah nada, ada 7 nada, do, re, mi, fa, sol, la, si ya. Sekarang kita lanjutkan buku penanya. Nada satu ketukan tidak diperpanjang. Nada 2 ketukan diperpanjang 1 ketukan. Pada notasi angka dalam lagu, notasi angka yang tadi ya, nada do dilambangkan dengan angka 1, seperti itu ya. Nada panjang dituliskan dengan titik ya. Ibu ulang. Nada panjang itu pada notasi angka dituliskan dengan titik. Sekarang perhatikan contohnya. Di sini ada not angka ya. Not angka. Nah, lihat ada not angka 5, 1, 3, kemudian ada 5. Nah, di sini ada tanda titik. Kemudian ada 3, 6, 5, 4, 3, kemudian ada 2 dan titik.
Sekarang kita ini ya, kita cari tahu ini berapa ketukan. Yang ini nada yang angka 5 berapa ketukan? Ya, ini satu ketukan. Walaupun angkanya 5, ini tetap satu ketukan. Karena 5 ini artinya bukan 5 ketukan. 5 ini artinya nada, apa tadi yang 5? Ya, nada so. Ya, tuh, so. Jadi so, ini nada yang kelima dinyanyikan dengan satu ketukan. Ini satu ketukan ya. Ini yang not angka 1 itu apa namanya? Do ya. Ini dinyanyikan dengan satu ketukan. Yang 3, not angka 3 ini satu ketukan ya. Satu ketukan itu seperti ini. Nah, jadi walaupun angkanya 3 artinya bukan 3 ketukan. 3 di sini maksudnya nada mi ya. Nada mi ini dinyanyikan dengan satu ketukan. Kemudian lanjut di sini ada angka 5. Nah, di depan angka 5 ada titik. Nah, tadi kalau 5 itu kan satu ketukan. Ini ditambahin titik. Nah, titik ini satu ketukan juga. Jadi, nada yang 5 ini dinyanyikan dengan 2 ketukan. 1, 2. Jadi begini, 2 ketukan. Nah, seperti itu ya. 1, 1. Nah, ini 2 ketukan nih. Karena setelah angka 5 ada tanda titik. Berarti dinyanyikan dengan 2 ketukan. Ini 1 ketukan, ini 1 ketukan. 1 tambah 1 jadi 2. Kalau yang ini 1 ketukan. Betul, ini 1 ketukan. Yang ini 1 ketukan, 1 ketukan, 1 ketukan. Nah, kalau yang ini, iya betul, ini dinyanyikan dengan 2 ketukan. Kenapa 2 ketukan? Karena setelah not angka 2 itu ada tanda titik. Ya, jangan dihitung seperti ini. 2, ini 2 ketukan, ini 1 ketukan jadi 3 ketukan. Bukan ya. Ini angka 2 di sini maksudnya nada re ya. Nada re dinyanyikan dengan 2 ketukan ya. Bisa dipahami ya. Jadi ketukan itu yang nada panjangnya biasanya dilambangkan dengan tanda titik. Jadi kalau kita nyanyikan seperti ini dengan ketukan ya. 1, 1, aku sayang ibu. Nah, pada nada tu ini dinyanyikan lebih panjang nih, 2 ketukan. Ibu, ya ini juga 2 ketukan. Kamu ketukan tangan kamu 2 kali. 1, 1. Nah, aku sayang ibu. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, di sini juga sudah ada lambangnya nih. Yang berbentuk segitiga itu dinyanyikan dengan 1 ketukan ya. Yang bentuknya lingkaran ini dinyanyikan dengan 2 ketukan. Tuh ya, ini dikasih tanda ya untuk mengetahui mana yang 1 ketukan, mana yang 2 ketukan. Nah, sekarang kalian bisa itu menyanyikan lagu Sayang Semuanya dengan menggunakan ketukan nada. 1, 1, aku sayang ibu. 2, 2 ya, dan selanjutnya. Silakan kamu nyanyikan lagu tersebut bersama anggota keluarga kalian. Baik, sekarang kita ke bahasa Indonesia. Kita baca lagi ya sama-sama. Menyebutkan isi teks tentang keragaman benda. Dedi dan teman-temannya gemar membaca buku. Dibaca ya sama-sama. Di dalam buku terdapat teks yang berisi informasi. Misalnya, informasi tentang jenis dan kegunaan benda-benda. Jenis dan kegunaan benda sangat beragam. Ayo, simaklah teks bermain gelembung sabun dengan seksama. Nah, kita akan baca nih teks yang judulnya Bermain Gelembung Sabun. Sudah siap ya? Kita baca sama-sama. Dedi senang bermain di rumah. Kali ini
ia bermain gelembung sabun di halaman bersama teman-temannya. Bermain gelembung sabun sebaiknya dilakukan di luar rumah. Gelembung sabun mudah dibuat. Nah, bagaimana nih cara membuat gelembung sabun? Di sini dijelaskan. Sabun pencuci piring dicampur dengan air. Kemudian diaduk hingga rata. Ya, kita ulang ya, cara membuat gelembung sabun. Kalian bisa buat ini di rumah. Sabun pencuci piring dicampur dengan air. Kemudian diaduk hingga rata. Nah, kemudian untuk meniupnya bagaimana? Buatlah tangkai peniupnya dari sedotan. Lipatlah ujung sedotannya membentuk segitiga. Ikatlah menggunakan karet gelang. Kemudian setelah jadi tuh untuk meniupnya, celupkan tangkai peniup ke dalam larutan sabun, lalu tiup. Nah, gelembung-gelembung sabun akan terbentuk. Nah, kalau kalian mau buat gelembung sabun, ini mudah ya caranya ya. Hanya menyampurkan sabun pencuci piring dengan air. Kemudian cara untuk meniupnya juga hanya dengan menggunakan sedotan. Ya, minta bantuan dengan ibu kamu boleh, silakan kalau mau buat. Sekarang kita jawab pertanyaannya ya. Ayo berlatih. Kerjakan soal berikut berdasarkan teks bermain gelembung sabun. Nomor 1. Benda apa yang digunakan saat bermain gelembung sabun? Apa bendanya saat bermain gelembung sabun? Iya, sedotan. Silakan kalian tulis di buku paket kalian, sedotan. Nah, itu benda yang kita pakai ya. Oke. Lanjut, nomor 2. Bahan apa yang digunakan untuk membuat gelembung sabun? Nah, ini ditanyakan bahan-bahannya ya. Bahan-bahan membuat gelembung sabun tadi apa saja? Ya, betul. Sabun pencuci piring dan air. Itu bahannya ya. Silakan kalian tulis di sini jawabannya. Sabun pencuci piring dan air. Nomor 3. Bagaimana cara membuat gelembung sabun? Caranya mudah ya. Tadi bagaimana caranya? Ya, betul sekali. Caranya sabun pencuci piring dicampur dengan air, lalu diaduk hingga rata. Ya, di situ ada di teksnya ya. Kalian tinggal menuliskannya di sini. Sabun pencuci piring dicampur dengan air, lalu aduk hingga rata. Jadi deh gelembung sabun. Nomor 4. Benda berbentuk apa saja yang terdapat dalam teks bermain gelembung sabun? Apa saja bendanya? Bentuknya apa saja? Ya, ada sedotan, dia berbentuk padat ya. Kemudian ada air berbentuk cair. Dan ada sabun pencuci piring, itu berbentuk cair ya. Itulah teks tentang bermain gelembung sabun. Menyenangkan nih kan? Lanjut kita ke menghitung ini perkalian dan pembagian. Tapi kali ini kita belajar perkaliannya dulu ya. Ya, sudah siap? Belajar kali-kalian? Ya, siap ya? Perkalian itu mudah loh. Karena perkalian itu sebenarnya penjumlahan berulang. Ibu ulang. Kalian waktu di tema 1 sudah belajar penjumlahan ya? Nah, di tema yang kedua juga sebenarnya belajar penjumlahan. Nah, tapi penjumlahannya berulang-ulang. Nah, itulah yang disebut dengan perkalian. Jadi perkalian itu penjumlahan yang berulang-ulang. Contohnya, nih perhatikan contohnya. Di sini ada 3 kotak ya. Ya, kotak A, kotak B, kotak C. Masing-masing berisi kelereng. Kita hitung ya. Di kotak A jumlah kelerengnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, di kotak B jumlah kelerengnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga ya. Di kotak yang C jumlah kelerengnya 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga.
Oh, sama ya, setiap kotak jumlah kelerengnya jumlahnya sama-sama 4. Maka kita bisa tuliskan ini, banyak kelereng ada 4 ya, ditambah 4 ditambah 4. Sama dengan berapa? 4 tambah 4 tambah 4? Sama dengan 12 ya. Nah, ini penjumlahannya diulang-ulang, ini lihat nih, angka 4. Diulang lagi di sini angka 4. Di sini diulang lagi angka 4 ya. Penjumlahan berulang-ulang. Nah, ini kita bisa ubah ke dalam bentuk perkalian. Penjumlahan yang berulang-ulang bisa kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Bagaimana caranya? Kita lihat. Ini angka yang diulang-ulang angka berapa? Nah, Ibu ulang pertanyaannya. Angka yang diulang-ulang angka berapa ini? Angka 4. Kalau Ibu tuliskan kembali di atas nih, di sini Ibu tuliskan ya. Di sini angka yang diulang itu angka 4. Nah, berapa kali diulangnya? Kita tulis 1, 2, 3. Diulangnya sebanyak 3 kali. Maka kita tulis di depannya sini. Diulangnya sebanyak 3 kali. Nah, maka terbentuklah perkalian 3 kali 4. Berapa 3 kali 4? Nah, hasilnya pasti sama ya. 12 ya. Nah, mudah kan? Jadi penjumlahan yang berulang-ulang itu bisa kita ubah menjadi perkalian. Nah, Ibu kasih contoh lainnya ya. Misalkan ada kelereng di sini ada 3, 1, 2, 3. Di sini kelerengnya ada 2, ada 3 juga, 1, 2, 3. Nah, ini kelerengnya 3, ini jumlah kelerengnya 3. Nah, kalau kita bentuk penjumlahan, berarti kan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, ini diulang-ulang ya. Penjumlahannya diulang, ini 3, diulang lagi. Sekarang kalau kita ubah ke perkalian, maka perkaliannya kita lihat angka berapa yang diulang-ulang. Yang diulang-ulang angka berapa? Iya, angka 3 ya. Ini 3, diulang lagi di sini 3. Ya, berarti kita tulis ini 3. Nah, berapa kali diulangnya? Ya, berapa kali? Ini 1, 2. Ada 2 kali diulangnya. Tuh, ya. Nah, ini bentuk perkaliannya jadi seperti ini. 2 kali 3 sama dengan 6. Paham? Contoh lainnya, Ibu berikan contoh. Di sini masih ada kotak ya. Kotaknya di sini kelerengnya 2. Di sini kotaknya kelerengnya 2. Ya, di sini juga kotaknya kelerengnya ada 2 juga. Nah, sekarang kita hitung setiap kotak. Kita tuliskan angkanya ya. Ini kelerengnya berapa? Ada 2. Ini kelerengnya 2. Ini kelerengnya 2. Nah, ini kalau kita mau jumlahkan, berarti kan bagaimana? Iya, 2 tambah 2 sama dengan berapa? 2 tambah 2 tambah 2. Iya, 6. Lihat, kalian perhatikan, ini ada angka yang diulang-ulang. Ini angka 2. Diulang lagi di sini angka 2. Di sini diulang lagi angka 2. Nah, ini penjumlahan yang berulang-ulang. Bisa kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Caranya bagaimana? Kita lihat. Kita tanya ke diri kita sendiri. Angka berapa ya yang diulang-ulang? Oh, angka 2. Kamu tulis di sini angka 2. Tuh. Nah, berapa kali diulangnya? Diulang-ulangnya berapa kali? Kita hitung 1, 2, 3. Diulangnya 3 kali. Berarti kalian tulis di depannya 3 kali. Nah, maka bentuk perkaliannya adalah 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi, penjumlahan yang berulang-ulang itu bisa kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Mudah tidak? Ya, mudah ya. Sekarang lanjut ke halaman 86. Menyebutkan kosakata tentang benda. Banyak benda yang digunakan untuk bermain.
ciri-ciri benda tersebut bermacam-macam. Ada yang berbeda bentuk, bahan, warna permukaan, dan kegunaannya. Perhatikan contoh berikut. Nah, perhatikan contoh berikut, lihat gambarnya ini. Nah, di halaman 86 ada gambar nih, ada benda. Ini apa namanya? Ya, kelereng ya. Kelereng berbentuk bola kecil yang terbuat dari kaca. Warnanya bening, berwarna-warni. Permukaannya halus dan licin. Digunakan untuk bermain dengan cara dijentit jari. Nah, di sini benda ini dijelaskan ciri-cirinya, ya. Menjelaskan ciri-ciri benda kelereng. Ciri-cirinya bentuknya bola kecil, terbuat dari kaca, warnanya bening, warna-warni, terus halus dan licin permukaannya. Cara bermainnya dengan dijentit, ya. Itu menjelaskan ciri-ciri kelereng, ya. Selanjutnya, nah ini apa ini? Ya, kalau di sini dikatakan simpai atau mungkin kalian lebih kenal hula hoop, ya. Ya, kita baca ya ciri-ciri simpai atau hula hoop apa? Simpai berbentuk lingkaran. Tuh, ciri-cirinya bentuknya lingkaran. Kemudian apa lagi cirinya? Terbuat dari rotan atau plastik. Simpai rotan berwarna coklat muda. Simpai plastik berwarna-warni. Simpai digunakan dengan cara diputar di pinggang, ya. Pernah bermain simpai atau hula hoop? Ya, itu caranya diputar di pinggang. Nah, itulah ciri-ciri dari simpai atau hula hoop. Sekarang coba sebutkan ciri-ciri benda yang ada di sekitar kamu. Lakukan dengan anggota keluarga kamu. Jadi seperti main tebak-tebakan ya. Benda yang ada di sekitar kamu. Kamu jelaskan ciri-cirinya, nanti anggota keluarga kamu yang menjawabnya. Sekarang ayo berlatih. Bacalah teks di bawah ini dengan seksama. Bermain dakon. Nah, ini ada lagi nih permainan tradisional ya. Tadi kelereng, kemudian simpai atau hula hoop. Sekarang ada dakon. Gambarnya seperti ini dakon. Nah, mungkin kalian lebih kenal dengan congklak ya. Ya, bermain dakon. Kita baca ya. Pernahkah kamu bermain dakon? Dakon adalah alat permainan yang memiliki beberapa lubang. Dakon terbuat dari kayu atau plastik. Warnanya bermacam-macam. Dakon dari kayu biasanya dihiasi gambar. Untuk memainkannya diperlukan biji dakon. Biji dakon bisa menggunakan biji-biji kerang. Dakon dimainkan oleh 2 orang. Pemenang ditentukan dari banyaknya biji yang berhasil dikumpulkan. Nah, seperti itulah cara bermain dakon. Dan di sini juga disebutkan ya ciri-ciri dakon. Sekarang kita jawab pertanyaannya. Nomor 2, yang A. Kita baca ya. Apa yang dimaksud dengan dakon? Apa tadi? Ya, di sini ada ya. Dakon adalah alat permainan yang memiliki beberapa lubang. Tuh ada lubang-lubangnya itu ya. Nah, jelaskan mengenai bentuk papan permainan dakon. Di sini juga ada. Dakon terbuat dari kayu atau plastik. Ya. Yang C, bahan apa yang dapat dibuat dakon? Nah, bahannya terbuat dari kayu atau plastik. Kalau yang tadi yang B juga kamu bisa jelaskan lagi. Jelaskan mengenai bentuk papan permainan dakon. Bentuknya apa? Ya, ada banyak lubang ya. Benda apa yang diperlukan untuk bermain dakon? Biji ya, biji kerang biasanya. Itu bendanya dan dakonnya sendiri ya.
Oke, itulah beberapa permainan tradisional beserta ciri-cirinya. Sekarang kita lihat di sini. Bermain peran tentang aturan. Nah, di sini bisa kalian peragakan ya percakapan dengan teman sebelahmu. Atau kalau kamu di rumah berarti dengan anggota keluarga kamu ya. Silakan kalian lakukan percakapan ini. Ini peraturan di rumah. Di sini ada nih menyebutkan aturan di rumah. Kita memiliki aturan di rumah. Aturan dibuat sebagai petunjuk kita dalam bertingkah laku. Jika kita mematuhi aturan, semua kegiatan di rumah akan berjalan baik dan menyenangkan. Aturan yang ada di rumah telah disepakati oleh semua anggota keluarga. Jadi setiap rumah itu ada peraturannya ya, termasuk di rumah kalian. Nah, ini silakan kalian praktekkan dengan anggota keluarga kalian ya. Baiklah anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.